Shalom, apa kabarnya? Amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi bersyukur buat pagi hari ini saya bisa berada di tempat ini. Hari Selasa Bapak Ibu, tiba-tiba pas saya bangun pagi, saya bersin. Tapi karena masih subuh gitu ya, saya tahan gitu. Tiba-tiba leher saya tertarik, agak sedikit gaungnya. Tiba-tiba tertarik Bapak Ibu. Saya nggak bisa noleh, nggak bisa gerak Bapak Ibu. Wow, sakit banget. Saya doa. Istri saya coba kasih minyak. Saya coba sampai 2 hari Bapak Ibu, sakit banget, nggak bisa noleh ke kanan. Tuhan gimana Tuhan, minggu ini saya dikasih kesempatan oleh Pastor Robert. Saya berdoa Tuhan oleh darah Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, amin. Kita percaya kuasa Tuhan masih bekerja, amin. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya gak tahu Bapak Ibu, mungkin pagi hari ini maupun teman-teman yang di rumah yang saat ini sedang mengalami sakit mungkin. Saya percaya roh yang sama, roh Tuhan, kuasa darah Yesus, the blood of Jesus yang akan menyembuhkan pagi hari ini setiap kita. Amin. Kita percaya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau thank you buat Pastor Robert buat kesempatannya pagi hari ini buat saya untuk bisa sharing. Saya berdoa apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya dan apa yang saya alami bersama Tuhan Bapak Ibu. Saya masih belajar, tapi saya bersyukur biar bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya sharing, saya mau kasih lihat satu video. Nah, video ini Bapak Ibu, ada 2 orang yang akan bertanco ya. Arm wrestling. Yang satu kuat Bapak Ibu, anak muda gitu ya, kelihatan berotot banget. Yang satu lagi orang tua. Dan dia sorry ya, agak sedikit disable. Agak sedikit mungkin orang bilang dia cacat Bapak Ibu. Mungkin dia mengalami satu hal atau stroke, saya nggak tahu. Yuk mari sama-sama kita lihat videonya. Nih dia merasa dia aku pasti menang nih. Wah kamu pasti kalah. Lihat ototnya. Dia udah pede tuh. Berusaha. Dia coba lagi kok nggak bisa. Wah lihat tuh ototnya. Ini anak muda nih. Apakah dia menang? Lihat nih, dia dikalahkan ya. Semua orang juga terkejut gitu. Wah nggak mungkin, lihat tuh ototnya masih muda. Wah kesel dia. Wah dia yang menang. Diajak salaman nggak mau. Karena dia malu ya. Lihat nih. Dan dia harus mengakui bahwa dia kalah. Oke. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pertama kali mikir ya, mungkin ngomong ketika melihat bahwa anak muda ini yang pasti menang. Ya. Sama, ketika saya ngelihat wah pasti menang deh gitu. Tapi Bapak Ibu kenyataannya enggak. Nah pagi hari ini tema 1 bulan dari IFGF yaitu looking inside. Yaitu bagaimana kita melihat, Tuhan melihat isi dalam hati kita Bapak Ibu. Sama-sama katakan looking inside. Tema hari ini juga yang saya mau sampaikan, yang saya akan bawa yaitu not impressed by appearance. Tak terkesan oleh
rupa luar Bapak Ibu atau penampilan. Bisa lihat di gambar ini, mungkin dia merasa kecil gitu ya, daunnya masih kecil, masih cilik banget. Bolehkah saya pinjam satu mic lagi yang biasa Pak Ahan? Tes. Dia ngeliat yang di atas sana Bapak Ibu. Wow, lihat nih daun saya tinggi, gede. Wah kamu masih kecil di ngomongin. Wah dia bergaya. Wah kamu gak ada apa-apanya gitu ya. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Orang hanya ngelihat di luar. Tetapi lihat tuh di dalamnya, di bawahnya. Yang di sebelah kiri. Lihat buahnya sampai sudah ke bawah Bapak Ibu. Udah tumbuh, yang sedangkan di sana baru sedikit. Pagi hari ini ketika saya mulai mempersiapkan, Tuhan mulai ajar saya dan Tuhan ngomong dan itu kena ke saya Bapak Ibu. Kadangkala kita suka kelihatan bagus. Kadangkala kita suka kelihatan perfect. Wah bagus semuanya. Tapi lebih apa? Tuhan lebih interest di hati setiap kita. Amin. Sama-sama bisa lihat kanan kiri, katakan looking inside. Ya, Tuhan lebih ngelihat hati kita ya. Enggak peduli kita kecil, enggak peduli kita mungkin belum banyak duitnya sekarang. Kita belum mungkin masih ngontrak Bapak Ibu. Mungkin kita masih motor atau kita mungkin masih enggak banyak uang di tabungan. Orang bersyukur juga Bapak Ibu. Orang-orang yang tadi pagi Pastor Robert cerita. Bagaimana satu minggu ini, wah dunia saham Bapak Ibu semuanya anjlok, orang-orang kaya. Duitnya bakar Bapak Ibu, habis gitu ya. Kita bersyukur kadangkala Bapak Ibu, posisi yang mana mungkin Tuhan sedang ajar kita. Amin. Sama-sama kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bisa next? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Dengan iman, dengan keras Bapak Ibu. Ya, biar kanan kirinya enggak tidur ya. Biar dengar suara kita. Bisa? Sama-sama. 1, 2, 3. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Nah, apa sih konteksnya Bapak Ibu? Nah, dalam konteks di sini, yang pada waktu itu, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi, untuk mengurapi raja baru, menggantikan Saul di Bethlehem Bapak Ibu. Ketika dia pergi, aku mau ketemu sama Isai. Tolong dong kumpulin semua anak-anakmu. Semua anaknya 7 Bapak Ibu, semua. Oke, yang ini bukan, yang Tuhan mau. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dan dia melihat anak yang tertua, yaitu Eliab. Gede Bapak Ibu, wah besar. Lalu dia ngomong, ini pasti ini gede, wah kelihatan gagah dan berwibawa. Pasti dia, pasti siapa? Si Eliab. Tahu Tuhan ngomong apa? Hei, jangan lihat dia gagah, besar, berwibawa, hebat. Bukan dia. Siapa? Dia kok kelihatan. Kamu ngelihat di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Tiba-tiba satu datang kucuk-kucuk yang terakhir, yaitu siapa? Kecil Bapak Ibu dari ladang yang menggembalakan domba hanya 2 atau 3 ekor. Dia adalah Daud, anak bungsu Bapak Ibu. Enggak pernah terpikirkan.
Kadangkala kita ngelihat, wah Tuhan, ini Tuhan bagus Tuhan. Wah Tuhan, ini calonku Tuhan. Wah dia Tuhan hebat Tuhan. Wah hen you chen. Wah banyak duit, wah ada rumah. Wah Tuhan, stable job. Wah aku percaya pasti dia. Belum tentu Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Pastor Robert sering sampein juga. Pasangan sangat penting, setuju? Kita perlu benar-benar berdoa Bapak Ibu. Saya sedikit cerita kenapa saya bicara penting ya. Karena keputusan kita itu akan menentukan hasil akhirnya. Saya ini terpesona dengan mantan saya ya, yaitu Meli. Saya ngelihat dia anaknya simple, sederhana banget. Jujur ya, kalau saya bisa ngomong, sedikit selera saya ya, karena ketika saya dulu kuliah dan kerja di luar, Bapak Ibu ya kan sedikit glamor ya. Tetapi ketika saya di Palembang, saya ngelihat wah orang ini melayani anak-anak gitu ya. Dia lumayan berada, tapi kok mau gitu melayani anak-anak di rumah singgah gitu. Hati saya Bapak Ibu, wah saya berdoa dan akhirnya karena saya ini sedikit pemalu ya. Percaya nggak? Dulu pemalu Pak Yudi. Jadi tahu, istri saya ada di sini nggak ya? Ketika saya ngomong sama dia, saya confess, I love you, tahu nggak di mana? Lagi di motor Bapak Ibu. Boleh ngomong nggak? Deg-degan Bapak Ibu sampai mau motor gitu. Karena saya deg-degan banget gitu. Boleh, aku suka kamu, kamu suka aku, enggak. Tahu apa yang dia ngomong? Pernah nggak ada nggak yang di sini kayak gitu? Pak Tamrin dulu gimana? Konfesi ya? Rahasia ya Pak ya. Tahu jawaban istri saya? Wah lihat nih Koko dari luar negeri gitu kan. Orang-orang aja wah suka sama dia dulu gitu ya, kata istrinya Pastor Robert gitu ya. Enggak lah, bohong dia. Dia ngomong gini Meli, aku doa dulu dia ngomong. Hah? Doa dulu, ya udah doa lah. Lama banget Bapak Ibu doanya. Berhari-hari kok gak kabarin aku gitu kan. Padahal ya kan tunggu-tunggu gitu kan. Kok gak kabar-kabarin gitu. Akhirnya dia ngomong sama aku ya WA. Nanti malam ketemu gitu katanya. Wah oke, seneng gitu kan, seneng. Nah Bapak Ibu, pas malam sebelum ketemu, hati saya nih, saya tuh pengen beli bunga mawar ya, saya tuh dapatnya warna putih. Saya beli siang-siangnya bunga mawar di PTC, saya masih ingat karena dia kerja di PTC. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika dia cerita malamnya sama saya, oke yuk kita jadian Bapak Ibu. Ya tepuk tangannya tuh dong. Kalau ditolak malu pasti ya. Udah, dia ngomong sama aku tuh minta tanda dari Tuhan katanya. Di sini berdoa nggak? Ya buat pasangannya. Dia doa gini, Tuhan aku doa ini kamu udah kasih lihat. Sekarang Tuhan, aku nih suka mawar istriku nih. Aku tuh mau lihat dari gereja di Ramayana sampai ke, aku naik angkot sampai ke PTC. Aku mau lihat nggak salah 5 mawar dia minta. Tiba-tiba dia ngelihat di perjalanan di dekat Dunkin Donut ada Bapak Ibu. Tahu nggak? Dia ngelihat 4 Bapak Ibu. Kurang 1 lagi. Tiba-tiba jam makan siang temennya ngomong, hei kita kesana yuk di depan. Dulu di sebelah Barber Pop kalau nggak salah ya ada Floris. Kita kesana yuk, kita mau lihat yuk katanya. Temennya ngajakin dia. Dia kesana. Floris yang baru buka, tahu nggak Bapak Ibu? Warna putih sama yang dia suka, tiba-tiba dia ambil dan dia pegang Bapak Ibu. Itu yang tanda yang dia dapat. Nah, yang di sini saya mau sampaikan sama Bapak Ibu. Kadangkala kita ngelihat, mungkin saya pribadi lah ya. Kita ngelihat orang yang, oh aku mau yang sama kayak aku. Oh yang sama selevel Bapak Ibu.
Tapi kita belum tahu. Saya mau kasih tahu. Sama-sama Kristen juga belum tentu dari Tuhan, Bapak Ibu. Setuju nggak? Belum tentu, Bapak Ibu. Kita perlu berdoa, amin. Ini Bapak Ibu, kita mau melihat dari kacamatanya Tuhan. Amin. Next. Di sini dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata dan Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Ketika saya mulai search gitu ya. Nah, kata melihat Bapak Ibu, sama-sama katakan melihat. Kata melihat dalam bahasa Ibrani yaitu ra'ah, Bapak Ibu. Saya tadi sempat tanya sama Pak Yos gimana ya cara bacanya. Ra'ah, Bapak Ibu. Nah, artinya apa sih ra'ah? Yang pertama yaitu ketika Tuhan ngomong aku tuh ngelihat Daud. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya ngelihat nggak pakai pengertian. Tuhan yang pertama ra'ah ini benar-benar dalam Bapak Ibu. Sama-sama katakan dalam. Tuhan mau melihat dengan suatu pengertian. Bukan berarti, oh bagus, oh keren, oh hebat. Enggak Bapak Ibu. Tapi Tuhan apa? Enggak ngelihat dari semuanya penampilan. Yang kedua, arti ra'ah juga yaitu memahami secara rohani, Bapak Ibu. Memahami secara rohani di sini apa? Kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan, Bapak Ibu. Tadi saya cerita, Tuhan, saya sempat Tuhan punya hubungan sama orang juga di luar negeri. Sama-sama satu Tuhan. Ngomongnya enak. Tapi apa? Bukan dia Tuhan ngomong. Tuhan mau sama ini. Bapak Ibu, saya jujur ya. Saya sampai ada di sini. Semua, ya salah satunya semuanya karena pasangan saya Bapak Ibu. Amin. Kita perlu melihat sudut pandang Tuhan. Jangan melihat dari sudut pandang kita seperti minggu kemarin Pastor Robert sampein ya, dari not ritual but spiritual. Yang ketiga yang terakhir, ra'ah juga berarti mengenal dari hati, bukan hanya dari luar. Ya, jadi bukan hanya lihat, oh karakternya bagus, oh ganteng, cantik gitu ya, oh punya duit gitu. Enggak Bapak Ibu, ini artinya Bapak Ibu. Nah sekarang kita sama-sama belajari apa perbedaan melihat secara manusia dan secara rohani. Bapak bisa melihat, di sebelah kiri itu melihat secara manusia Bapak Ibu. Fokus pada tampilan luar, ya itu manusia. Yang di sebelah kanan apa? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Fokus pada hati, motivasi, dan rencana Tuhan. Tuhan lebih melihat itu. Benar enggak sih? Ya kita melayani Tuhan. Johan melayani Tuhan. Tapi apa motivasimu Johan? Kamu sampein kesombongan kah? Kamu melayani Tuhan untuk melihat suaramu bagus gitu. Kita perlu cross check Bapak Ibu. Amin. Amin. Hanya Tuhan. Mungkin kanan kiri ya. Enggak tahu nih motivasinya apa diisi hatimu. Gak ada yang tahu. Hanya kita dan Tuhan Bapak Ibu yang tahu. Suami istri pun mungkin gak tahu Bapak Ibu. Yang kedua, secara manusia melihat, dia menilai dari apa yang dilihat orang. Tetapi kalau secara rohani mencari kehendak Tuhan di balik peristiwa. Next, cepat menghakimi. Yang di sebelah kanan cepat mengasihi dan mendoakan. Bisa next? Satu kali lagi. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu, ini anak murid saya. Jadi dia udah kenal saya, namanya Erik Bapak Ibu. Ketika saya ngajar di salah satu sekolah di Palembang. Nah, dia ini waktu itu masih kelas 1 SD. Ketika dia masuk sekolah, masuk kelas, dia gak mau belajar. Dia anaknya aktif banget. Dia gak mau belajar,
itu kertasnya dirobekin Bapak Ibu. Gurunya kunci pintu, dia tendang pintunya, dia berlari keluar, dia berlari ke atas, dia ambil semua cangkir-cangkir guru-guru, dia lari ke atas, terus dilempar ke bawah. Jadi anak ini benar-benar, ya Tessa tahu lah ya, bagaimana psikisnya gitu ya. Benar-benar di satu sisi dia aktif, tapi nggak ada yang bisa ngertiin dia Bapak Ibu. Orang gak ada yang mau handle dia. Wah aku gak mau, kalau dia aku gak mau. Aku ditampar, aku ditonjok sama dia. Guru-guru ngomong kayak gitu. Tapi ketika itu saya dikasih hati sama Tuhan. Johan, ini anakku juga. Dia punya masa depan Bapak Ibu. Ketika saya mulai di sebelah kiri, kok orang-orang gak mau handle dia. Susah Bapak Ibu, betul gak? Susah banget. Tetapi di sebelah kanan Tuhan suruh saya, kamu harus ngelihat dari kacamata Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Kamu doain dia. Dia punya masa depan. Bapak Ibu tahu nggak? Saya beliin dia es krim. Kerjain. Nggak sampai 5 menit. Selesai Bapak Ibu. Anaknya pinter banget. Sekarang ini fotonya 2 hari lalu sama saya. Ini baru fotonya 2 hari lalu. Tahu? Dia udah ikut saya 10 tahun. Sekarang dia di JC2 SMA. Salah satu yang terpinter Bapak Ibu di kelasnya. Amin. Bisa beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kadangkala dalam kehidupan kita suka ngelihat, wah ini enggak mungkin. Oh susah, oh payah. Tapi Tuhan mau kita beralih untuk kita melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, berapa banyak dari kita pagi hari ini yang kadang-kala kita suka melihat secara manusia. Kita ini terbatas Bapak Ibu. Setuju? Kadang-kala kita ngerasa capek, aku udah cukup deh, aku gak mampu. Tapi Tuhan katakan apa? Orang yang melihat secara rohani Bapak Ibu, dia dipimpin oleh iman. Saya benar-benar diingetin lagi ya. Kemarin Pastor Robert sampein. Ketika bagaimana the journey of our church Bapak Ibu. Ketika kita pertama kali ibadah, itu di lapangan sepak bola Pusri Bapak Ibu. Pastor Robert, dia sempat mau nyerah. Sempat bingung. Aduh aku rasanya susah, enggak ada support. Aku ngomongin orang. Ini Bapak Ibu, secara manusia. Tapi Tuhan mulai, aku mau kamu punya iman. Tuhan kasih dia firman Tuhan. Aku gak pernah menyesali panggilanku anakku. Tahu gak Bapak Ibu? Ketika orang yang sudah lesu, udah mau nyerah, udah mau give up. Tapi ketika Tuhan ngomong satu kata Bapak Ibu, itu tuh benar-benar powerful dan meaningful. Amin. Wah Bapak Ibu bayangin, kalau pastornya aja udah give up. Gimana semua domba-dombanya, benar? Puji Tuhan, imannya Bapak Ibu. Dia nggak lihat secara manusia, tapi dia ngelihat dari secara rohani Bapak Ibu. Di situ kita mulai dipindahin ke ruko. Ruko tempat les musik. Saya belajar musik di tempat sana. Saya belajar drum Bapak Ibu. Sekalipun ya cuma sebentar gitu ya. Kita giliran kecil banget Bapak Ibu ruangannya. Oke sudah ya, kamu keluar. Masuk lagi yang lain, keluar. Panas Bapak Ibu, panas banget. Kecil gitu. Tapi kita, kalau sampai hari ini kita punya Bapak Ibu gedung sendiri. Dan berapa banyak yang kedinginan? Bisa katakan? Saya aja kedinginan banget Bapak Ibu. Ada berapa AC di sini? Dulu nggak ada AC yang kayak gini, nggak ada pastor ya, nggak ada Bapak Ibu. Mio Chen dulu Bapak Ibu. Tuhan bisa bawa the journey iman Bapak Ibu, amin. Ketika kita ngerasa nggak mampu, kita pakai logika kita nggak bisa. Ketika kita mulai melihat secara rohani Bapak Ibu,
kita akan punya iman. Pagi hari ini, saya nggak tahu sekali lagi apa pergumulan Bapak Ibu. Mari, punya iman. Tetap percaya sama Tuhan, amin. Pagi hari ini ada 2 poin aja Bapak Ibu yang saya akan sampaikan pagi hari ini. Poin yang pertama, ya kita tahu looking inside. Tuhan bicara tentang melihat hati kita. Hati seperti apa sih? Yang pertama, sama-sama katakan, next. Hati yang taat. 1, 2, 3. Hati yang taat. Yuk kita baca. Next. 1, 2, 3 dalam Yehezkiel 36-26 ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saya suka terjemahan dalam NIV-nya Bapak Ibu. Dalam Ezekiel 36 ayat 26, I will give you a new heart, put a new spirit in you, I'll remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Nah, di sini Bapak Ibu, saya senang banget ketika terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Tuhan akan jauhkan apa? A heart of stone. Stone itu batu Bapak Ibu. Seperti batu yang benar-benar keras ya. Kita tahu batu itu ketika kita taruh di luar, baik itu kena hujan, kena panas, tetap sama batu, keras, betul? Dia punya teksturnya itu keras Bapak Ibu, itu batu. Pokoknya aku kayak ginilah diriku. Pokoknya aku nih orangnya kayak gini, aku gak bisa berubah. Pokoknya kayak gini. Keras Bapak Ibu. Tuhan katakan apa? Tuhan mau angkat itu. Dan Tuhan mau kasih apa? The heart of flesh. Flesh itu daging Bapak Ibu. Daging itu seperti apa? Keras atau lembut? Wow, luar biasa bukan? Tuhan mau kasih hati yang lembut Bapak Ibu. Hati yang lembut ketika daging ya. Daging itu kalau ditekan gimana? Dia pasti ngikut ya. Dengan sesuai dengan apa? Ketika kita tekan dia ngikut tangan kita Bapak Ibu. Seperti itulah yang Tuhan mau. Dan bagaimana? Ketika daging itu sama batu dibawa di tempat yang tinggi, mungkin di gedung lantai 5. Sama-sama dilemparin dari atas ke bawah. Batu dan daging. Yang mana jatuhnya akan hancur. Yang mana? Yang batu Bapak Ibu. Tetapi ya, bagaimana dengan hati? Ketika hati jatuh Bapak Ibu, daging itu jatuh. Dia nggak akan berantakan jatuhnya. Pagi hari ini Tuhan mau ngomong sama kita. Ketika kita punya hati yang taat, kita punya hati yang lembut, aku mau, yuk kamu kesini. Dipencet Bapak Ibu sama Tuhan, diarahin, yuk kesini, ngikut, yuk ke depan, ngikut, ayo kesini lagi. Tuhan katakan, kita nggak tahu, tiba-tiba Pak Yudi bisa ada di Palembang. Dia bisa aja ngomong, oh aku nggak mau kalau di Palembang. Aku mau tetap di Malang, pokoknya di daerah Jawa. Ngeri, Pak Yudi suka ngomong ngeri gitu ya. Di sini gitu. Tapi apa? Kita ngelihat berapa banyak yang diberkati melalui Pak Yudi. Bisa angkat tangan. Wow, istrinya juga ya, anak-anaknya. Saya sungguh diberkati Bapak Ibu. Secara rohani sama Pak Yudi, oleh Bu Erli, jasmani setelah kita ini ya dimasakin gitu ya. Benar-benar diberkati Bapak Ibu. Kenapa? Simple, dia taat Bapak Ibu. Dari Jowo dia ke Palembang, karena dia taat. Dia ngikut, Tuhan kesini, oke Tuhan, oke Tuhan, oke Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau punya hati yang lembut, amin. Nah, di sini ciri-ciri hati yang keras. Hati yang keras itu, dia itu sudah mati secara rohani Bapak Ibu, bukan secara jasmani ya.
bukan tubuh. Tetapi apa? Jiwa dan rohnya udah gak lagi terhubung dengan Tuhan. Enggak lagi connect sama Tuhan. Di dalam hatinya gak ada lagi rasa lapar, rasa haus sama Tuhan. Hidupnya itu udah tanpa arah. Dia gak lagi peduli terhadap dosa. Artinya apa? Gak peduli terhadap dosa. Sudah kehilangan kepekaan terhadap kesalahan. Perintah Tuhan, ini biasa aja lah. Kan sedikit-sedikit cuman, gak apa-apa lah, cuman naikin sedikit kok harganya. Kita mulai kompromi Bapak Ibu. Hati-hati, kalau kita udah mulai kesini, jangan-jangan kita sama-sama cross check. Kita punya hati yang keras Bapak Ibu. Cukup. Gereja-gerejaan, doa-doa pagi, baca Alkitab cukup. Enggak ada lagi sekarang. I don't care. Aku bisa tanpa Tuhan. Aku mampu tanpa Tuhan. Ini Bapak Ibu hati yang keras. Dia ngerasa apa? Aku pinter kok. Aku dipercayain kok sama bosku. Aku bisa kok ngurusi karyawan. Aku pinter kok di sekolahan. Aku dibutuhin kok. Dia ngerasa Bapak Ibu. Hati yang keras itu. The heart of stone. Dia ngerasa dia bisa tanpa Tuhan. Aku cukup diriku tanpa Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana ciri-ciri yang taat. Hati yang taat itu tetap percaya sekalipun sulit untuk dimengerti. Bisa next? Siapakah ini? Abraham Bapak Ibu. Dia itu baru bisa lihat gambarnya. Apa yang dia mau lakukan? Dia udah ambil pisau. Dan siap untuk mengorbankan anaknya Bapak Ibu. Kalau dia nggak taat ya dia bisa ngomong. Tuhan, Engkau ngomong Tuhan. Ketika aku berumur 75 tahun ya, Engkau dapat anak. Umur berapa dia dapat anak? 100 tahun. 100 tahun Bapak Ibu baru dapat anak, sekarang Tuhan ngomong, korbankan anakmu. Kalau itu dalam posisi kalian gimana? Bisa taat? Susah Bapak Ibu. Tetapi apa? Dia taat itu percaya Bapak Ibu. Percaya itu apa? Tuhan pokoknya Tuhan aku serahin sama Tuhan. Yang kedua, orang yang akhirnya ceritanya Tuhan memberikan, dia nggak jadi ya. Nggak jadi anaknya dikorbankan dan Tuhan kasih malah kambing domba ya. Nah Bapak Ibu kadangkala Tuhan itu tuh ngelihat hati kita. Kamu ngomong taat nih, yakin nih percaya aku suruh ke Palembang, yakin nih kamu kerjain ini, yakin nih kamu ambil pasangan ini, kurang bagus loh, ini loh, Bapak Ibu. Kadangkala kita tuh ngomong tuh gampang, setuju bener gak? Ya. Tapi ngelakuinnya Bapak Ibu, pagi hari kita belajar sama seperti Abraham. Dia bisa komplain, Tuhan stop Tuhan. Kamu nih main-main Tuhan. Aku nih udah tua Tuhan, 100 tahun gak mungkin lagi dapat anak. Kau suruh aku bunuh anakku, korbankan Tuhan. Tapi dia lakukan Bapak Ibu. Dia percaya dan dia taat. Yang kedua, tunduk. Kita bisa lihat next. Nuh tetap percaya sekalipun ditertawakan. Gak mungkin lah bakal ada air bah banjir yang tinggi. Dia ditertawain Bapak Ibu, karena apa? Pada masa itu udah gak pernah lagi datang hujan Bapak Ibu, datang yang benar-benar gede. Tapi apa? Dia tunduk terus buat batra itu. Ketika Tuhan janji sama Bapak Ibu, untuk janji Tuhan sesuatu hal. Ketika orang ngomongin, sudahlah, jangan percayalah. Johan, waktu saya udah married sama istri saya, kami berdoa untuk pasangan. Lumayan lama Bapak Ibu, 5 tahun kami baru dapet. Banyak orang ngomong ini, kamu kesinilah, kamu kesinilah. Kamu coba-coba ke alternatif lain Bapak Ibu. Tapi saya sama istri cuma berdoa sama Tuhan. Saya tahu rasanya gimana, saya tahu Bapak Ibu.
Ketika sudah mulai dapat, tiba-tiba miscarriage. Tiba-tiba keguguran Bapak Ibu. Tuhan mana Tuhan? Susah Bapak Ibu. Kita bisa ngomong kuat ya, aku doain ya. Bapak Ibu, susah. Ketika ngelihat karyawan, guru-guru, mereka yang baru masuk, merit, langsung punya anak, ini masuk lagi, wah lebih dari 3 orang, wah hati itu Bapak Ibu. Waduh, kapannya giliran saya ya, kapan? Susah Bapak Ibu. Mungkin ya, sempat terpikir, ya kenapa nggak coba-coba ya, alternatif lain ya. Tapi apa Bapak Ibu, mau tetap punya iman sama Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak yang mau terus punya iman sama Tuhan? Amin. Orang-orang yang punya iman Tuhan gak akan permalukan. Ketika saya mau merit ya Bapak Ibu, saat itu kan 2015 saya tuh gak ada duit sama sekali Bapak Ibu. Karena saya keluar dari pekerjaan saya. Saya dengar ada orang ngomong kayak gini. Dia ngomong sama saya, bukan sama saya sih, sama orang lain. Cuman saya dengar, kasihan ya Johan ya, tahu Bapak Ibu. Masa sih, saya nggak malu ngomong ini sama Bapak Ibu. Masa sih beli spring bed sama lemari aja pakai kartu kredit? Wah Bapak Ibu, karena pas saat itu saya benar-benar gak ada dan saya juga bersyukur di gereja ini kita dididik untuk gak minta-minta sama orang, amin. Saya jalanin Bapak Ibu, gak pedulilah orang ngomong apa, bukan dia yang bayar kok, iya kan. Saya ngalamin Bapak Ibu, dulu ketika Pastor Pendi juga, yuk kita ke Sumba, kita pelayanan. Jauh Bapak Ibu, stop di Bali, terus harus naik lagi pindah ke pesawat baling-baling. Wah itu mahal banget Bapak Ibu. Saya juga nggak ada duit. Tapi apa? Saya mau melayanin Tuhan. Tuhan aku rindu Tuhan. Dan Tuhan tuh taruh hati saya pergi Johan. Tuhan gimana Tuhan? Tahu? Puji Tuhan Bapak Ibu, ya saya dengan sedikit-sedikit saya kumpulin Bapak Ibu, saya kumpulin. Di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mungkin di sini ada yang mungkin Bapak Ibu yang sedang ngalamin sama seperti saya. Kalian ngerasa, oh Tuhan aku nggak ada apa-apa Tuhan, Tuhan aku lagi seret Tuhan, Tuhan aku lagi nggak ada kerjaan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Tuhanlah sumber pertolongan setiap kita, amin. Oke, next. Yang kedua, saya undang tim musik bisa maju ke depan. Ini adalah poin saya yang terakhir, yaitu hati yang baik Bapak Ibu. Hati yang baik, sama-sama katakan, hati yang baik. Izinkan saya bertanya sama Bapak Ibu semuanya. Pilih yang mana ya? Mau pasangan yang ganteng, kaya, tapi suka marah-marah. Atau pasangan yang biasa-biasa aja, tapi pengertian, suka nolong, dan cinta Tuhan. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke. Nah, satu lagi. Teman-teman mau punya tim yang pinter ngomong, pinter bekerja, tapi toksik. Dia ini jadi biang kerok. Atau mau punya tim yang biasa-biasa aja, enggak terlalu pinter, sopan, dan mau belajar orangnya. Mau yang mana? Mau yang pinter tapi toksik, yang biasa-biasa, yang enggak pinter tapi mau belajar. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang terakhir, mau punya pastor, pendeta
yang kaya, yang ganteng kayak Lee Min Ho, tapi nggak punya waktu buat jemaatnya. No, ya gitu ya. Mau ketemu, mau telepon nggak boleh. Saya lagi sibuk. Wah, saya harus ke sini. Atau mau punya pastor seperti Pastor Robert yang kaya, tapi ya sedikit lah ya, sedikit berisi gitu ya. Enggak kayak Lee Min Ho, tapi ya dan dia punya waktu. Setiap kali kamu butuh, pastor tolong doain, pastor tolong ke rumah saya. Oke, siap. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Berapa banyak yang cinta pastornya? Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita bisa simpulin di sini. Yaitu apa? Sama-sama kita setuju, kita lebih interest sama hati yang baik. Setuju? Kita butuh hati yang baik sama Bapak Ibu. Tuhan itu juga interest sama orang yang punya hati yang baik. Enggak peduli kamu banyak duit, kamu hebat, kamu bos. Tapi kalau kamu enggak punya hati yang baik, itu Tuhan enggak interest Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari satu orang, yaitu next. Terus sampai akhir. Ya, saya ceritain Bapak Ibu, ini ketika perjalanan seorang Yahudi yang mana dia dari perjalanan dari Yahudi ke Yeriko. Dan pada saat itu yang kedua, apa yang terjadi? Dia dirampok. Lalu bukannya dirampok habis-habisan, dia dipukul Bapak Ibu, dia jatuh tergeletak. Setengah mati. Alkitab ngomong. Kenapa setengah mati? Karena memang mau disuruh mati oleh perampok ini, jangan ditolong biar dia mati. Nah, terus apa yang terjadi? Ada orang yang lewat. Orang siapa? Sama orang Samaria. Ketika orang Samaria lewat, sebelum orang Samaria Bapak Ibu, ada dua orang yang lewat. Yang pertama dia adalah imam. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang ketiga. Itu adalah imam. Imam itu pendeta Bapak Ibu. Dia ngelihat, wah aku gak punya waktu, aku harus berkhotbah. Oh nantilah. Yang kedua siapa? Yang paling atas? Lewi Bapak Ibu, orang Lewi. Ini seperti pelayan-pelayan Tuhan. Di bawahnya imam. Wah hebat, wah pujian penyembahan, wah hebat melayani, doain orang sakit Bapak Ibu. Tetapi ketika ngelihat orang yang butuh bantuan, orang yang udah setengah mati Bapak Ibu, oh sorry aku gak bisa, aku gak punya waktu. Yang ketiga ialah orang Samaria. Bapak Ibu tahu gak ceritanya orang Samaria dan orang Yahudi? Sedikit aja. Mereka orang Samaria dan orang Yahudi, mereka nih musuh bebuyutan Bapak Ibu. Mereka tuh gak saling berhubungan. Orang Yahudi ngerasa mereka kastanya lebih tinggi daripada orang Samaria. Karena apa? Mereka sebagai orang asing yang datang Bapak Ibu. Jadi mereka tuh gak mau, sekalipun mereka mirip, mereka gak mau diakui sama Bapak Ibu. Gak mau. Tapi di sini apa? Perumpamaan ini Bapak Ibu. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus ngomong sama semua orang. Tetapi yang justru membantu orang Yahudi bukan dari orang Yahudi, justru orang Samaria, orang yang lebih rendah kastanya, dia mau nolong orang Yahudi Bapak Ibu. Di sini Tuhan ngomong apa? Untuk kita mempunyai hati yang baik. Sama-sama kita bisa baca next. Kita bisa baca, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika itu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya, Bapak Ibu. Begitu luar biasa orang Samaria. Orang yang mungkin biasa-biasa aja, tetapi dia punya hati yang luar biasa. Amin. Gimana sih hati kita tuh bisa tergerak oleh belas kasihan? Dua hal, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu seperti orang Samaria yang berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu merasa hatimu tergerak, itu Bapak Ibu perlu lakuin. Yang kedua, bukan hanya tergerak, tapi apa? Ada rasa damai, Bapak Ibu. Ketika kita sudah merasa tergerak dan ada rasa damai, kita harus lakuin, Bapak Ibu. Suatu ketika istri saya ngelihat kita ke Muara Inim, kita ngelihat ada salah satu anak yang pakai sepatunya tuh robek-robek gitu. Tergerak, Bapak Ibu, hatinya. Nah, yang kedua sekarang, udah tergerak, ada rasa damai. Yang ketiga apa? Kira-kira mau ngeluarin gak untuk beli sepatu? Nah, banyak dari kita, wah kasihan ya, wah gak ada makan ya, wah kasihan, iya kasihan. Kadangkala hati kita udah tergerak, stop sampai situ aja. Kita gak lagi apa? Call to action. Kita gak mulai melakukan, Bapak Ibu. Di sini kita bisa belajar seperti orang Samaria. Tuhan ngelihat hatinya, Bapak Ibu. Singkat cerita, dia nggak ngomong sama mamanya, istri saya. Tiba-tiba dia beli, dia tanya ukuran sepatu, lalu dikirimin, Bapak Ibu, sepatunya. Wah, dia nangis, Bapak Ibu. Mungkin itu hal yang kecil, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bisa memberi, mungkin itu hal yang besar buat orang lain. Amin. Next. Apa sih keuntungannya ketika kita memiliki hati yang taat dan kita berbuat baik? Sama-sama kita baca 1, 2, 3 di Galatia 6 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu enggak suka, Bapak Ibu, dengan orang yang sombong, orang yang ngerasa bisa, orang yang ngerasa hebat. Dikatakan di sini, apa yang kita tabur itu akan kita tuai, Bapak Ibu. Bisa nggak kalau kita nggak nabur ya, kita mau nuai? Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Aku mau menuai pohon duren, tetapi kamu nabur, mungkin benihnya itu yang kita tabur, benihnya jeruk, Bapak Ibu. Bisa nggak kita nabur? Bisa nggak kita tuai buah duren? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita mau dikatakan di sini apa? Ketika kita berbuat baik sama orang, percaya, Bapak Ibu. Bukannya kita mau terima, wah aku baik nih sama Nov ya. Aku baik sama Nov. Kamu juga harus baik sama aku. Enggak, Bapak Ibu. Yang di sini apa? Tuhan mau sampein sama hati, sama setiap kita. Ketika kita nabur yang baik, pasti kita akan menuainya. Amin. Saya minggu kemarin baru pulang dari kota Batu Raja, Bapak Ibu. Pada saat liburan ya, liburan Idul Fitri kemarin. Ceritanya 3 tahun yang lalu, saya dikasih tahu ada 13 keluarga
yang mana panen karetnya itu hancur Bapak Ibu. Harganya benar-benar udah murah banget gitu. Mereka mau makan nasi aja ya, minta 1 genggam beras sama tetangga Bapak Ibu. Ketika saya dengar ini, hati saya tergerak Bapak Ibu. Tapi dengan kapasitas saya, saya mau kasih, tapi kebutuhan saya mau lihat Bapak Ibu. Akhirnya saya bersedia untuk mengirimkan 13 sembako Bapak Ibu. Ketika mereka terima Bapak Ibu, mereka benar-benar, mereka ya orang yang gak kenal Tuhan. Mereka happy banget. Sampai ngomong, mana sih Johan, aku pengen ketemu gitu ya. Benar-benar nolong gitu. Nah, tahun kemarin saya nggak datang Bapak Ibu. Nah, baru tahun ini, ketika saya di sana Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu, saya hanya melakukan hal yang kecil Bapak Ibu. Tapi ketika saya di sana minggu kemarin Bapak Ibu, Johan, kami di sebelah situ tuh lihat ada 2 batang pete Bapak Ibu, 2 pohon pete, itu buat kamu Johan. Saya bilang, gak mungkin Bapak Ibu, gak mungkin makan gitu ya. Terus apa lagi? Dia suruh orang manjat, salah satu warga manjat pohon kelapa Bapak Ibu. Tinggi banget. Hanya apa? Ini yang terbaik, yang suka dikirim kemana-mana katanya. Ini yang obat, bagus. Bapak Ibu dipotong gitu. Siapin makanan, orang datang Bapak Ibu. Saya tuh ngerasa aku bilang, Tuhan, siapa saya Tuhan? Hal kecil Tuhan yang saya lakukan Tuhan. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika kita menabur kebaikan Bapak Ibu, kebaikan itu akan datang lagi untuk kita. Amin. Bukan berarti ya kita tuh ngarepin, enggak ngarepin Bapak Ibu. Tapi percayalah kalau orang baik pasti disukai ya dimanapun. Amin. Nah, saya juga ngalamin kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya bukan sombong ya. Saya juga bingung kira-kira mau sampein. Tapi ya mungkin seminggu lalu lah ya. Seminggu lalu ada salah satu orang tua murid. Dia WA. Dia kasih tahu saya, kamu harus ambil handphone ini katanya. Saya ngomong, ini Bapak Ibu, handphone saya ini, saya udah pakai selama 7 tahun. Masih bagus. Saya suka foto kamera 7 tahun Bapak Ibu, masih bagus. Saya nggak butuh handphone baru Bapak Ibu. Dia ngomong kamu harus ambil. Karena ada 4 anaknya di tempat saya mengalami perubahan Bapak Ibu. Jadi pokoknya kamu harus ambil. 2 hari yang lalu itu launching Bapak Ibu handphonenya. Dan dia tulis atas nama saya Bapak Ibu. Gimana aku gak mau pokoknya. Kalau nggak bayar aku gak mau, aku ngomong gitu. Gampang pokoknya, kamu terserah deh. Mau bayar, mau cicil, terserah Bapak Ibu. Saya benar-benar speechless Bapak Ibu. Handphone terbaru baru masuk di Indonesia, baru dijual 2 hari lalu. Tuhan, mungkin saya gak ngarepin Bapak Ibu kebaikan dari orang tuanya. Saya gak ngarepin. Tapi Bapak Ibu, ketika kita menabur hal yang baik Bapak Ibu, kita pasti menerima kebaikan juga. Amin. Yang terakhir bisa tampilin. Siapa ini Bapak Ibu? Ya kita panggil orangnya ya. Maju ke depan ya, maju ke depan. Ya sini. Rafa maju ya. Cepat lari. Ini jagoan kita kalau di volley Bapak Ibu ya. Luar biasa nih hebatnya. Nah, kita interview sedikit Bapak Ibu. Kenapa saya panggil dia? Saya ngelihat dia ini seperti Johan di SMP, Pastor. Seperti inilah Bapak Ibu. Sedikit lebih ganteng mungkin. Gantengan kamu lah, gantengan kamu. Nah, Rafa dari yang
nggak kenal Tuhan Bapak Ibu? Sudah berapa tahun kamu kenal Tuhan? Sudah 3 tahun. 3 tahun Bapak Ibu ya sudah kenal Tuhan. Dan apakah kamu mengalami perubahan? Sudah mengalami banyak perubahan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan yang terutama dia melayani Tuhan Bapak Ibu. Begitu semangat banget Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ya biar saya yang menceritakan sedikit ya. Ya bisa duduk Rafa. Ya kasih tepuk tangan buat Rafa. Saya ngerasa saya tuh ngelihat Rafa tuh diri saya Bapak Ibu. Beberapa kali ya Tuhan tuh kayak gerakin hatinya Johan. Aku ngelihat dia lewat di depan rumah mertua. Dengan rombongan anak-anak Bapak Ibu. Wah celana pendek gitu ya kemana-mana gitu kan. Terus papanya ngomong, Susanto ngomong sama aku. Wah tidurnya jam 4, jam 5 pagi. Main handphone terus, minta isi kuota terus Bapak Ibu ngomong aja. Wah gitu kan. Terus nama teman-temannya lah pokoknya gitu kan. Saya diemin Bapak Ibu, Tuhan ngomong kamu bantu dia. Nantilah Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu terus gitu kan Tuhan gerakin ada damai. Ya udah akhirnya aku panggil dia. Kamu jam berapa pulang sekolah? Sekian, oke. Mau nggak kamu bantu-bantu di tempat kita gitu ya. Bantu apa? Bantu sesuka kamu, apapun kamu bantu ya. Boleh. Panggilin anak murid gitu kan kalau udah dijemput. Pokoknya saya kasih kamu 1 minggu sekian. Dari 1 minggu sekian, aku akan sisiin lagi untuk kuliah kamu nanti. Pokoknya kamu harus S1, pokoknya harus lulus. Aku ngomong gitu, buat bangga orang tua kamu. Aku ngomong, oke. Wah Bapak Ibu semangat banget dia. Wah semangat banget gitu. Bukan hanya itu, kamu les Inggris, les public speaking, les Mandarin pokoknya. Pokoknya kamu ini. Wah dia butek Bapak Ibu. Waduh gitu kan gak tahu gitu. Saya gimana? Saya cuma lakuin Bapak Ibu. Ketika saya ngelihat perubahan ya. Minggu kemarin, wah tiba-tiba kita bersih-bersih, dia ambil sapu. Sapu. Butuh apa lagi yang mau diangkat? Wah semangat banget Bapak Ibu. Saya tanya sama papanya, di rumah sapu nggak dia? Nggak pernah. Di sini sapu loh. Iya, aku juga suruh sapu nggak dia? Bantu angkat-angkat nggak? Enggak. Di sini angkat-angkat loh. Bapak Ibu, aku melihat suatu perubahan yang luar biasa dari Rafa. Orangnya simple, sama seperti saya, yang nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Fotonya itu di atas itu layangan Bapak Ibu. Minggu kemarin kami main layangan sama Andi sama Rafa. Saya seneng banget. Wah layangan. Sekali main saya putusin 3 orang Bapak Ibu. Wah terbang tinggi. Wah ke kanan ke kiri. Wah happy. Hebat. Wah saya hebat saya ngomong. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, Johan, kamu tahu nggak, layangan itu bisa terbang tinggi karena ada apa? Karena ada talinya Bapak Ibu. Sehingga layangan itu bisa terbang tinggi, dia nggak bisa sombong. Wah aku terbang tinggi, hebat. Enggak. Kalau nggak ada tali nggak mungkin bisa terbang tinggi, betul? Bukan hanya itu. Bukan hanya karena tali, tapi karena ada apa? Ada tangan yang memegang tali tersebut Bapak Ibu. Johan, kamu jangan ngerasa hebat. Kamu jangan ngerasa pinter. Kalau kamu ada ini, kamu ngerasa pinter. Bapak Ibu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sorry Tuhan. Kadang-kadang kita ngerasa kita hebat Bapak Ibu. Kita ngerasa kita cukup, aku gak butuh Tuhan. Ngapain doa pagi? Ngapain baca firman Tuhan? Ngapain ke gereja? Tapi kita gak sadar. Justru selama ini Bapak Ibu, yang memegang tangan, yang memegang hidup kita yaitu tangan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya mau sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
bisa next. Next. Satu kali lagi, next. Di sini Bapak Ibu dikatakan, nyatakan Tuhan yang kau mau. Selidiki hatiku. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah aku ngerasa pinter? Apakah aku ngerasa hebat? Apakah aku ngerasa aku tidak butuh Tuhan? Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur yang Tuhan mau Bapak Ibu. Hati yang taat yang Tuhan cari. Tuhan tidak butuh kita hebat melayani. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan ngomong kamu pergi, Tuhan ngomong kamu tabur. Bagaimana Bapak Ibu? Saya ini rindu Bapak Ibu. Aku rindu banget sebenarnya. Aku ngomong sama istriku, nanti ya kita liburan ya. Nanti ya. Saat ini fokusku ialah untuk orang tuaku. Aku mau bawa papa mamaku untuk berobat. Nanti ya, ada waktunya. Saya bersyukur punya istri Bapak Ibu. Ya gak apa-apa, it's okay. Liburan bisa nanti. Saya gak tahu Bapak Ibu. Kadang-kala kita suka mikirin diri kita. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Bisa gak kita mikirin kepentingan orang lain? Bisa gak kita mikirin kepentingan Tuhan? Kalau Tuhan suruh ini, kita lakukan gak Bapak Ibu? Melebihi, temukanlah hati yang berkenan. Tuhan, temukan Tuhan di hidupku Tuhan. Melebihi gemerlapnya dunia. Apa sih yang dunia tawarkan Bapak Ibu? Oh mungkin happy, enjoy. Tapi perkenanan Tuhan lebih dari itu semua. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku.